Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wisnu Prayoga dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya ingin membahas suatu jurnal atau mereview suatu jurnal yang berjudul Penetapan Desa Wirausaha dan Strategi Pengembangannya. Langsung saja. Program Desa Wirausaha merupakan upaya untuk meningkatkan potensi wilayah yang mampu menggerakkan potensi ekonomi desa. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran koperasi dan UMKM yang ada di desa tersebut dan menumbuhkan wirausaha baru serta membuka lapangan kerja untuk masyarakat di wilayah desa dan sekitarnya. Lalu, penetapan suatu desa wirausaha harus melalui asesmen terhadap potensi wilayah, kondisi masyarakat, sarana prasarana, keterkaitan aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah lain, aspek pendukung seperti kelembagaan keuangan, dan posisi geografis yang diuntukkan serta resultan keseluruhannya. Nah, pengertian wirausaha atau kewirausahaan. Pertama, pengertian wirausahawan itu adalah entrepreneur, orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Itu menurut Gioveri tahun 1996. Lalu, pengertian kewirausahaan adalah menyatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Jadi, itu menurut Drucker tahun 1996. Nah, jadi intinya bedanya itu wirausahawan dan kewirausahaan itu kalau wirausahawan itu adalah orangnya, lalu kewirausahaan itu adalah usahanya. Lalu ada pengertian desa wirausaha. Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa tersebut. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh elemen desa. Terus, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu desk research dan field research. Pertama, metode desk research dilakukan untuk melakukan studi literatur yang mengumpulkan data sekunder. Studi literatur dilakukan untuk menelaah konsep-konsep desa wirausaha. Adapun data sekunder digunakan untuk menelaah data-data terkait wilayah desa. Selanjutnya ada file research, dilakukan untuk mendapatkan data primer. Ada dua teknik di dalam file research ini, yaitu wawancara dengan tokoh desa. Nah, terus, kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan penentuan desa wirausaha yang memperhatikan potensi wilayah seperti geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur penunjang, dan jenis usaha yang sudah berkembang. Penentuan desa wirausaha juga mempertimbangkan harapan atau eksistensi masyarakat dalam mengembangkan dirinya dan mengembangkan wilayahnya, serta memperhatikan kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat dan desa tersebut. Lalu, pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Berdasarkan kerangka pemikiran yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan, yaitu metode penetapan wirausaha mempertimbangkan ada 3 faktor, yaitu faktor potensi wilayah, faktor harapan masyarakat, dan faktor kebijakan pemerintah. Lalu di jurnal ini ada suatu contoh ya dari pengujian penetapan Desa Gunung Malang sebagai desa wirausaha. Desa Gunung Malang memenuhi persyaratan dan
kriteria untuk pengembangan desa wirausaha dengan nilai skor yang diperoleh sebesar 5,3 dari total maksimum skor 5,7. Aspek yang masih lemah dari penilaian adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk di di Gunung Malang tersebut adalah pendidikan SMP. Sedangkan hal-hal yang menunjang tingginya skor adalah banyaknya objek wisata yang berada di dekat Gunung Malang dan di desa-desa sekitarnya. Lalu apa sih gitu strategi pengembangan desa wirausaha di desa Gunung Malang tersebut? Pertama, peningkatan kualitas SDM pengrajin. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi. Yang ketiga, pengembangan suatu usaha. Yang keempat, penimbangan kapasitas aparatur desa. Yang kelima, pengembangan promosi desa wirausaha dengan desa wisata. Yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur. Dan yang terakhir, penyiapan masyarakat. Lalu kesimpulannya dari semua itu adalah penetapan sebuah desa sebagai desa wirausaha dilakukan melalui asesmen potensi wilayah, penyesuaian dengan harapan masyarakat, dengan kebijakan pemerintah, serta desa Gunung Malang pun cocok untuk pengembangan desa wirausaha di Kecamatan Tenjolaya dengan mempertimbangkan sebagai berikut ini. Yang pertama, memiliki pelaku UMKM yang banyak dengan sumber bahan baku dari desa tersendiri. Yang kedua, berlokasi di wilayah yang memiliki potensi tinggi sektor pariwisata dengan Gunung Malang berlokasi di kawasan Gunung Salak Endah dan dekat dengan beberapa destinasi wisata alam seperti Curug Nangka dan Curug Luhur. Yang ketiga, memiliki infrastruktur yang baik, terutama jalan yang relatif baik, tersedia energi listrik dan sumber daya air yang bersih. Lalu yang terakhir, memiliki jalur trayek angkutan kota yang langsung terhubung ke kota Bogor. Sekian mungkin itu jurnal yang saya review. Lalu potensi apa yang ada di desa saya tersebut? Potensi unggulan yang ada di desa saya sendiri ini adalah banyaknya pabrik genteng yang bisa merupakan menjadi potensi mengangkat atau mengurangi pengangguran di desa tersebut, di desa saya tersebut, dengan cara merekrut warga-warga di sekitar desa saya ini untuk bekerja di pabrik genteng tersebut, dan genteng tersebut dapat dijual ke seluruh Indonesia dengan cara promosi yang lebih meluas dan bisa menarik banyak konsumen dari luar. Dengan ini dapat menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan bisa menaikkan atau mengangkat derajat UMKM dan koperasi yang ada di desa saya ini. Hanya itu yang bisa saya review dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini diperuntukkan untuk tugas kewirausahaan Islam yang dimampu oleh Pak Dadang Priyono. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.